Kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham ANTM atau Antam. Ini ada Aneka Tambang ya, PT Aneka Tambang yang 31 Maret 2024. Artinya yang kuartal pertama 2024 laporan keuangannya sudah keluar. Di sini seperti biasa ada direktur utamanya yaitu Nicholas Decanter. Di sini untuk alamat kantor mereka ada di Jalan Legend TB Simatupang nomor 1 Jakarta. Kemudian ada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko yaitu Bu Elizabeth RT Siahaan. Nah, ini alamat kantornya sama. Dan seperti biasa di sini dikatakan yaitu nilainya itu jutaan ya, nilai jutaan tapi bentuk rupiah. Kita lihat di sini kenapa ya kasnya meningkat. Ini saya kasnya meningkat cukup banyak nih, dari 9 triliunan menjadi 11 triliunan. Untuk piutang usaha, oke, dia menurun, entah karena penjualan menurun atau gimana ya. Kayak penjualan menurun ya. Tapi persediaan, kalau kita lihat di sini meningkat cukup banyak, di mana dari 3,4 triliunan sekarang menjadi 4,2 triliunan. Berarti dia kurang lebih ada peningkatan sekitar 800-an miliaran, cukup bagus. Total aset lancarnya dari 20 triliunan sekarang menjadi 17 triliunan. Memang terdapat sedikit penurunan. Dan kalau kita lihat yang total asetnya dari 42 triliunan menjadi 41 triliunan. Nanti kita lihat sebenarnya dia itu penurunannya karena liabilitas atau hutang atau ekuitas. Nah, ini ada hutangnya, dan dijelaskan hutangnya agak sedikit menurun dari 1,5 triliunan menjadi 1,3 triliunan. Ini yang hutang usaha. Untuk total hutangnya dari 11,6 triliunan sekarang menurun hingga sekitar 9,7 triliunan. Artinya dia menurun cukup banyak loh nih. Dia menurun cukup banyak. Dan kalau mau kita bilang ini sebenarnya cukup bagus ya. Dimana terjadi penurunan hutang, tampaknya ini nanti ekuitasnya pun meningkat karena dari hutang menurun. Di sini bisa dilihat ada juga pinjaman investasi, provisi imbal pasca kerja, imbal liabilitas jangka panjang lainnya. Kita lihat dulu ini ekuitasnya. Ekuitasnya yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sekitar 30,9 triliunan. Awalnya dari 30,6 sekarang menjadi 30,9 triliunan. Nah, ekuitasnya meningkat, liabilitas menurun atau hutang menurun, ini cukup bagus ya. Walaupun tadi asetnya itu berkurang sedikit, tapi gak gitu apa sih menurut kami. Nanti kita lihat penjualannya itu gimana, apakah penjualannya itu cukup bagus ataukah semakin menurun. Tapi setahu kami kan harga emas ini lagi naik ya. Nah, kita lihat penjualannya tampaknya menurun dari 11,5 triliunan sekarang menjadi 8,6 triliunan. Nah, ini cukup menurun. Untuk laba kotornya dari 2,8 triliunan sekarang menjadi 250 miliaran. Menurun cukup drastis. Mengapa? Karena yang banyak kayak gini, dia walaupun bukan pokok penjualannya dia itu menurun, tetapi karena penjualan menurun cukup drastis, jadi dia gak bisa terlalu mendapatkan keuntungan. Di sini untuk beban umum dia juga sudah menurun, padahal mereka untuk beban umum, beban pemasaran semua menurun. Artinya apa? Mereka sepertinya melakukan efisiensi. Tetapi gimana ya, mau saya tak bisa kita pungkiri bahwa memang penjualan itu ketika menurun sangat berpengaruh ataupun berdampak terhadap keuangan dari sebuah perusahaan. Karena kan ada labanya ya. Ini labanya bahkan sudah turun dari 1,6 triliunan sekarang hanya tersisa 200-an miliaran. Nah, yang perlu kita lihat ini ada penghasilan keuntungan juga. Penghasilan keuangan dari 27 miliaran sekarang menjadi 131 miliaran. Sebenarnya ini yang penghasilan keuangan cukup bagus, tetapi mereka ada beban keuangan juga, dan ini cukup bagus juga karena dia menurun. Beban keuangannya menurun dari 60 miliaran sekarang menjadi 50 miliaran. Lalu kita lihat laba kepada pemilik entitas induk. Tampaknya hampir sama, tidak jauh berbeda, masih masih berkurang cukup drastis, hanya sekitar 200-an miliaran. Nah, kita lihat di sini, ini ada penerimaan dari pelanggan. Penerimaan dari pelanggan dari 10,3 triliunan sekarang menjadi 8,9 triliunan. Nampak dari penjualannya. Ini pembayaran kepada pemasok oke meningkat, nampak juga dari persediaannya. Kalau tidak salah, persediaan meningkat 800-an miliaran ditambah 200-an miliaran, sekitar 1 triliunan. Berarti masih gak gitu beda jauh lah ya.
Karena persediaan juga meningkat nih pembayaran kepada komisaris, direksi dan karyawan. Ada sekitar 400-an miliaran, tapi udah berkurang sih kalau kita bilang. Di sini ada penerimaan bunga, penerimaan premi asuransi, dan lain-lain. Nah ini untuk yang arus kas ya. Arus kas itu biasa ada 3, ada investasi, ada operasional, kemudian ada yang keuangan gitu lah ya. Dan kita lihat di sini ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris tapi apa ya? Gak ada yang berubah nih untuk manajemennya. Masih sama yaitu Sutijastoto, komisaris utama merangkap komisaris independen. Komisaris independen ada Anang. Nah ini Anang, Insinyur Anang, lalu ada Prof. Dr. Dersos Gunilal. Direksi ada juga Nicholas Decanter. Wah, ini agak cukup keren nih namanya. Ini nama direksinya, direktur utama dan lain. Tapi kalau kita lihat untuk yang jumlah direksi dan komisaris sampai ini masih agak cukup sedikit. Seperti ini ada perusahaan yang masih belum begitu belum begitu besar atau memang ini bisnisnya agak cukup gampang. Dan di sini ada kepemilikan untuk saham-sahamnya ataupun anak ataupun entitas lainnya. Di sini tapi tidak terdapat perubahan, di mana kalau kita lihat ini 51, 100, 100 gak ada perubahannya di sini. Nah, lalu ini kita langsung saja ke ini kita skip ya. Ini kita skip. Nanti kita lihat apa yang bisa kita temukan. Nah, di sini kita sudah sampai di kas dan setara kas. Untuk kasnya ini masih ini kasih tangan agak cukup kecil ya. Jadi nggak perlu masih kecil. Dan kalau kita lihat di sini terdapat peningkatan pada deposito berjangka. Entah kenapa mereka taruh di deposito, entah karena lebih cepat cair atau gimana. Tapi setahu kami memang deposito itu bukannya cukup kecil. Dan ini ada entitas di bank, pihak berelasi, ada pemerintah, ada rupiah, AS, ada pihak ketiga dan lain-lain. Antam ini katanya memang juga merupakan perusahaan negara karena dia mengambil sebuah proyek strategis di sebuah perusahaan. Tapi tidak bisa dipungkiri dia akan sedikit berkurang. Nah kalau kita lihat di sini ini ada entitas berelasi, pemerintah, rupiah, dolar AS, pihak ketiga ada bank muamalat dan lain-lain. Nah ini agak sedikit meningkat ya kalau kita bilang. Lalu di sini ada piutang usaha. Piutang usahanya bakal menurun cukup drastis. Mungkin karena mereka udah bayar tapi gak pesan lagi. Nah itu perlu juga yang perlu kita lihat. Apakah ada pesannya atau enggak. Ini ada Hong Kong Junsen International Trading. Ini ada rupiah dan lain-lain. Ini provisi atas penurunan nilai pihak ketiga piutang usaha. Kalau kita lihat di sini, ini pihak berelasi gak gitu banyak, masih oke. Lalu ada persediaan. Persediaannya ada meningkat. Nah, itu yang mengapa kita bilang bahwa tadi kan dia labanya 200-an miliaran. Persediaan meningkat sekitar 800-an miliaran. Walaupun kita belum bisa mengatakan bahwa ini adalah hal yang sudah bisa dijual, tapi dia kan bisa ditambah sekitar 1 triliun. Masih cukup oke lah ya, masih cukup oke. Di mana persediaannya itu paling banyak di sini ada emas dan lain-lain. Emas dan perak, wah itu mungkin merupakan salah satu bahan termahal. Ini ada piutang lain-lain, ada PT Bumi Resources tadi ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada kasnya. Investasi pada entitas asosiasi ini kita skip ya. Kan dia kepada entitas asosiasi. Makanya ada beberapa orang itu lebih suka membeli perusahaan induk, di mana tidak perlu lagi memikirkan anak usahanya, karena anak usaha itu masih kalau dipegang perusahaan induk udah mayoritas itu agak gimana gitu ya. Di sini bisa kita lihat untuk yang aset tetapnya. Di sini ada tanah, prasarana dan bangunan untuk peralatan dan lain-lain. Bisa lihat di sini.
Nah, sebenarnya terkadang ya, kalau kita ingin melihat lebih detail, terkadang laporan keuangan juga ada menyelipkan di mana harga jual yang dimiliki untuk produk mereka. Nah, itu jadi bisa dihitung-hitung semuanya dari laporan buku dan lain-lain. Ini ada utang usaha pihak ketiga, oke. Ini semua rata-rata menurun sih utang usaha. Ini ada beberapa keluar, bayar belum dibayar gitu lah ya. Ini kita skip. Lalu di sini ada penjualan. Jika kita lihat penjualan emas meningkat, itu entah karena harganya naik atau gimana. Lalu di sini ada biji nikel menurun drastis, ferronikel menurun drastis. Lalu alumina meningkat sedikit. Nah, ini emas, alumina dia meningkat sih, tapi rata-rata semua menurun. Bahkan biji bauksit udah gak ada, logam mulia lainnya udah gak ada. Lalu beberapa sumber tambang lainnya semua sudah mulai menurun. Di sini kita bisa lihat untuk biaya produksi ada pembelian logam mulia. Wah, ini tetap agak ada beli juga sekitar 7 triliunan. Lalu ada 6 triliunan yang tahun lalu. Ada sistem bahan bakar dan batu bara, ini ada jasa transportasi. Kalau kita lihat di sini, ini ada sewa dan lain-lain. Ini ada beban usahanya, bisa dilihat di sini. Pemeliharaan dan perbaikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup. Nah, itulah kenapa sebenarnya kami agak setuju dengan beberapa motivator di luar sana yang mengatakan bahwa membangun perusahaan itu tidaklah mudah. Ibaratnya kita harus lihat lagi kan ini apa nih, salah apa di mana, dan membangun relasi dan lain-lain. Di sini ada disebutkan untuk beberapa umum dan administrasinya, di mana kalau kita lihat jasa tenaga tidak kerja langsung ini agak sedikit meningkat, jasa tenaga kerja tidak langsung. Dan ini ada beberapa penjualan dan pemasaran. Bisa dilihat di sini. Baiklah, yang ini kita skip. Wah, ini ada tingkat kenaikan harga emas dan lain-lain. Memang ya, terkadang kalian berpikir seperti perusahaan seperti valuta asing dan lain-lain itu kayak nggak bisa rugi ya. Tapi nggak tahu juga ya, apakah ini seperti perusahaan tambang bisa rugi juga? Memang bisa dikarenakan kegiatan operasional, tapi kan bisa didapat dengan emas dan lain-lain. Kalau kita lihat di sini ada nikel, logam mulia dan lain-lain. Ini ada disebutkan di sini. Ada bauksit. Kan paling tinggi itu masih tetap logam mulia dan pemurnian. Logam mulia itu seperti emas dan lain-lain. Nah, ini tampaknya ini lebih menjanjikan, tapi nggak tahu lah ya. Ini kita lihat apakah ada mengalami penurunan jika dibandingkan dengan yang tahun lalu. Nah, ini ada apa ya? Ini yang dulu gitu. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang ekspor berapa, yang lokal berapa. Tapi untuk yang ekspor nikel ini sampai menurun cukup drastis, dan beberapa barang yang menurun cukup drastis kecuali yang bauksit ekspornya meningkat. Untuk yang ekspor logam mulia dan nikel menurun cukup drastis. Mengapa? Gak ada yang tahu, mungkin karena larangan atau gimana, gak ada yang tahu ya. Tapi kalau kita lihat di sini yang lokal ini rata-rata meningkat kecuali yang nikel. Nah, jadi ini semua nih ini bisa dilihat di sini ya. Ibaratnya mana lapangan, mana pencarian yang lebih menjanjikan lagi, dan gimana ada juga yang mengalami kerugian, ada juga yang mengalami keuntungan. Maka itu saya dari kami, sekian dan terima kasih. Saya investasi.